is suspected of several transnational crime. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pengadilan yang di situ ada seorang bos mafia, ini bebenguknya, yang dituduh telah melakukan bisnis ilegal berupa penjualan manusia, lebih tepatnya gadis di bawah umur. Human trafficking suspected of several. Dia bernama Shina, anak buah sekaligus pengacara yang membela si bos mafia. Di situ juga ada pacarnya si Shina yang berpenampilan seperti seorang pendeta, tapi sebenarnya bukan. Persidangan ini sendiri cukup menarik perhatian publik karena kejahatan yang dilakukan si bos mafia benar-benar sangat keji, menculik anak-anak dari orang tuanya lalu dicicipi satu persatu, kemudian akan dijual ke beberapa negara dengan harga yang fantastis atau akan dijadikan wanita penghibur untuk dijadikan ladang cuan bagi kelompok mafia itu sendiri. Multinational company. The crime rate in Manila has fallen to it. I maintain suspect McQueen. Not guilty. Di luar persidangan, para polisi pun tengah siaga apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, di mana kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama, yakni seorang polisi pemberani bernama Donggu. Ini rarainya, bersama dengan rekan setianya yang masih polisi junior bernama Kang Kun, tidak pakai G, ini babangusnya. Saat itulah terjadi hal yang mengejutkan ketika persidangan tersebut berubah menjadi arena kebrutalan tatkala Shina dan pacarnya membantai hakim dan para jaksa, di mana Donggu yang mendengar ada suara tembakan pun berinisiatif untuk masuk tanpa menghiraukan perintah atasannya. How dare you! 跟我进入法庭。二队，守住出入口。 Si bos mafia sendiri terlihat sangat senang melihat anak buahnya begitu loyal dan nekat melakukan aksi ini di dalam gedung persidangan. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama setelah Shina dan pacarnya berniat untuk membunuhnya setelah diketahui jika si bos mafia ini pernah mengopi alias mencicipi Shina di masa lalu. 老爷子，我俩有个事儿要告诉你。我俩呢，给你。 Shina dan sang kekasih pun keluar gedung di tengah kerumunan orang-orang yang sedang keluar, yang ketika Donggu melihat senjata jatuh dari seorang pendeta, Donggu akhirnya sadar jika dia adalah salah satu dari mereka. Dan tersisa Donggu dan si Kang Kun yang terluka parah pada bagian kaki. Donggu pun menyuruh dia untuk diam saja, sementara dia akan maju sendirian menghadapi para penjahat tersebut. Tunggu. Layaknya Iko Uwais digabung dengan John Wick, Donggu pun melumpuhkan satu persatu para penjahat dengan begitu cekatan dan hanya menyisakan Shina dan kekasihnya yang berada di ruangan lain. Si Kang Kun ternyata berhasil tertangkap oleh Shina dan kekasihnya, sehingga Donggu tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan senjatanya. Namun tanpa diketahui, Donggu sudah mempersiapkan sebuah flashbang di tangannya yang ketika Shina akan menembak, tanpa diduga Shina telah menembak pacarnya sendiri, sementara Donggu terkena ledakan flashbang tepat di depan matanya yang akan membuat dia buta seumur hidup. Dan inilah perang buta. Setelah dokter mendiagnosa penglihatan Donggu tidak bisa disembuhkan, dia pun mulai belajar huruf Braille, yakni sejenis sistem tulisan sentuh yang diperuntukkan untuk tunanetra, di mana Donggu merasa sangat tertekan dengan kematian rekan-rekannya, apalagi setelah semua orang bahkan media menyalahkan Donggu sebagai penyebab utama kematian rekan-rekannya tersebut. 东武先生， 这还要活着？为什么不去死啊？这人怎么回事？ Akibat tindakannya merusak kaca mobil orang, Donggu pun dibawa ke kantor polisi yang beruntung masih ada Kang Kun yang datang untuk menolong. Dan mari saya perkenalkan dengan putri Donggu yang masih seorang pelajar bernama Yati. Ini parasnya, Yati adalah satu-satunya alasan Donggu untuk tetap bertahan hidup, karena setelah kematian istrinya sudah pasti Yati tidak akan punya siapa-siapa lagi apabila Donggu tidak bisa tawakal atas musibah yang telah terjadi. Beberapa waktu berlalu, kini Donggu sudah bisa menerima keadaan dan mulai melakukan aktivitas normal seperti menjemput Yati ke sekolah, di mana di situ terjadi sesuatu yang luar biasa ketika telinga Donggu bisa mendeteksi suara kecil sehingga membuatnya mampu menangkap sebuah bola.
阿 Sa， 接得住啊！ Yati kemudian melemparkan bola ke arahnya. Sama seperti Matt Murdock alias Daredevil, Donggu bisa mendeteksi gerakan atau posisi objek melalui suara yang ditimbulkan, di mana hal itu membuat Donggu mampu melakukan gerakan dan aktivitas layaknya orang yang bisa melihat. Suatu hari diadakanlah sebuah pertunjukan musik di sekolahnya, di mana Yati ternyata memiliki keterampilan bermain biola yang cukup mumpuni. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi tatkala Donggu tidak mengenali permainan biola Yati. Lantas dia pun keluar teater dan menelpon handphonenya. Di situ Yati teriak minta tolong, yang ternyata Yati sedang diculik oleh sekelompok orang tak diketahui. Tak lama setelah itu Donggu pun diberitai jika ada penemuan mayat seorang gadis sekolah yang setelah diraba itu bukanlah putrinya, tapi pakaian, identitas, dan barang-barangnya merupakan asli milik si Yati, yang sepertinya si penculik sengaja melakukan ini agar kasusnya segera ditutup. 她不是我女儿。口罩随身物品，你女儿是拉提琴的是吧？ 她不是我女儿。 Sementara itu di penjara kita akan melihat Sina sedang masuk ke dalam penjara baru setelah sebelumnya 7 kali pindah penjara yang berbeda karena selalu berbuat onar, yang sebenarnya Sina hanya membela diri dari orang yang ingin membunuhnya. Faktanya di penjara baru ini Sina pun harus kembali bermasalah dengan seorang napi yang sudah dibayar untuk membunuhnya, di mana semua aksi ini adalah buntut dari pembunuhan yang dia lakukan terhadap sang bos mafia. Putra dari bos mafia yang bernama Jakun ini, bebenguknya, pun bermaksud untuk membalas dendam atas kematian sang ayah dengan tidak akan pernah membiarkan Sina hidup dengan tenang. Saat itulah Sina melihat Donggu di televisi bahwa anaknya telah diculik, di mana Sina melihat sebuah kesempatan emas untuk memanfaatkan Donggu untuk memburu Zakun supaya tidak ada lagi orang yang akan memburunya. Layaknya sosok psikopat Hannibal Lecter, Sina pun dipakaikan sebuah masker karena dianggap berbahaya, yang ketika dalam perjalanan menuju ke penjara baru, tiba-tiba ya, Jakun pun mengutus beberapa anak buahnya untuk membunuh Sina, namun karena tidak mendapat privilege dari sutradara, merekalah yang justru harus tewas dengan mudah di tangan Sina. Jakun pun marah besar dengan lolosnya Sina, namun kemarahannya tersebut langsung terobati saat sang ajudan memberitahukan jika ada barang baru yang baru saja tiba, di mana salah satu barang baru tersebut adalah Yati, putri Donggu. Kembali ke Donggu yang dibawa ke kantor polisi setelah melakukan sedikit kekerasan saat di TKP, yang ketika Donggu akan diantarkan pulang, dia justru melumpuhkan 2 petugas dan menyuruh 1 petugas lain untuk bawa dia ke tempat sepi. 开车！你看不见吗？你别废话，开车！你要去哪？去个安全的地方。 Petugas tersebut ternyata adalah Sina yang sedang menyamar, di mana tujuan Sina menemui Donggu adalah untuk membuat sebuah kesepakatan, di mana Sina yang mantan mafia pun tahu betul kemana Yati dibawa, sedangkan Sina hanya butuh bantuan tenaga karena Sina sadar betul jika seseorang kehilangan orang yang dikasihinya, maka motivasinya jauh lebih kuat dibandingkan mafia paling kejam sekalipun. 我们可以合作。 你了解这个组织？他们其中一个赚钱的生意就是利用暗网交易女人质。我有一个计划，我把你卖进去。 Setelah sepakat untuk kerjasama, mereka berdua pun pergi ke lokasi penadahan para gadis yang diculik, di mana Donggu mengaku punya barang bagus yang padahal itu adalah Sina. Yang saat mereka membawanya ke ruang rahasia, Donggu pun menyelesaikan administrasi dengan bok-bok brutal yang sudah tua masih saja terlibat bisnis ilegal. 你等等。 Donggu pun berhasil masuk ke ruang rahasia tapi tertangkap dan disatukan dengan Sina yang sudah digantung tepat di atas akuarium. Tak lama muncullah sang distributor pemilik tempat penadahan ini. Kita panggil saja si distributor ini bebenguknya. Donggu terus-terusan bertanya mengenai keberadaan putrinya, yang karena kesal si distributor pun menyuruh Donggu untuk mundur dan berniat untuk menembaknya. Tapi tiba-tiba
Dari situ terjadi pertarungan tidak seimbang ketika anak buah si distributor menghajar Donggu yang seorang diri buta diikat lagi. Namun dengan kekuatan cinta dan kasih sayang, Donggu berhasil fokus dan bisa mendengar posisi masing-masing dari mereka, bahkan berhasil meloloskan Sina dari ikatannya. Sementara Donggu sibuk dengan kroco-kroco, Sina pun mengejar si distributor hingga membuat satu tangannya patah. Dengan sebilah pecahan kaca, Donggu mengancam si distributor agar mau memberitahukan di mana lokasi putrinya disekap. Yang ketika ada suara polisi di luar, Sina dengan sengaja menendang si distributor yang membuat Donggu tak sengaja membuatnya terbunuh. Di sisi lain, Yati terlihat dipaksa bermain biola dalam sebuah acara pelelangan online. Melihat antusias para bule yang menawarnya dengan harga tinggi membuat Jakun merasa sayang jika Yati tidak dicicipi terlebih dahulu sebelum jadi milik orang lain. Ketika Jakun mulai bertindak tidak senonoh, saat itulah Yati menghantam kepalanya menggunakan biola, di mana Jakun yang semakin emosi pun sempat akan menghajarnya, tapi tidak jadi dilakukan karena bisa menurunkan harga jualnya. Saat sedang bercukur kumis, kita akan diperlihatkan betapa kejam dan tidak bermoralnya Jakun saat menggorok leher seorang gadis hanya gara-gara tak sengaja menyayat sedikit dari wajahnya saat sedang bercukur. Tak lama muncullah sang paman bernama Jingang. Ini bebenguknya. Kedatangan Jingang kemari untuk melaporkan tentang si distributor yang tewas oleh Sina. Tak lama muncullah telepon dari Sina yang mengancam akan segera mendatangi Jakun dan membunuhnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Sadar bahwa omongannya selalu jadi, Jakun pun meminta paman Jingang untuk segera membunuh Sina sebelum semuanya terlambat. Donggu dan Sina sendiri menyewa sebuah kontrakan untuk sementara waktu. Seorang polisi pun datang bermaksud untuk memeriksa mereka terkait keributan yang terjadi tempo malam. Tapi si polisi justru harus mengalami rasa sakit tatkala Sina yang brutal dengan santainya menusuk tangan si polisi tepat di telapak tangannya, disusul dengan kemunculan anak buah Jingang yang datang untuk membunuh mereka berdua. Donggu dan Sina pun berhasil membunuh mereka semua sekaligus dengan cara meledakkan kamar kontrakan menggunakan tabung gas dan sedikit persiapan. Yang ketika akan melarikan diri, muncullah Jingang bersama sisa anak buah yang datang membawa senjata berat. Sementara Sina dengan lincahnya menghadapi para kroco, Donggu sendiri terlibat baku hantam dengan Jingang yang berdasarkan ukuran. Jingang tentu jauh lebih unggul, apalagi setelah menyadari kelebihan pendengaran yang dimiliki Donggu, membuat Jingang bisa melakukan serangan tepat yang membuat Donggu kewalahan dibuatnya. Tak bisa terus seperti ini, Donggu pun loncat dari jendela dan masuk ke lantai 2 yang di situ dia sudah membawa sebuah tali. Pertarungan kembali terjadi, namun dengan rencana dadakan yang sudah dipersiapkan, Donggu berhasil membuat Jingang tak sadarkan diri. Mereka pun pergi ke tempat penyimpanan para gadis yang diculik, namun Yati tidak ada di sana karena memang sudah dibawa ke rumah Zakun untuk langsung dipasarkan. Semalaman Donggu menginterogasinya supaya mau memberitahu di mana markas Jakun. Melihat hal itu, Sina yang gregetan pun mencontohkan interogasi yang efektif dengan cara menikam perut Jingang, di mana Donggu akhirnya sadar jika Sina bukanlah seorang polwan karena tidak mungkin seorang polwan nekat melakukan tindakan sebrutal ini. Dan pada akhirnya Donggu pun tahu jika wanita tersebut adalah Sina, wanita yang kekasihnya tak sengaja terbunuh ketika insiden di pengadilan di awal tadi.
西娜。 Saat itulah muncul Kang Kun yang datang untuk meminta mereka semua untuk menyerahkan diri, di mana Sina menawarkan kesepakatan yang sangat berat, di mana dia akan membawa Donggu ke markas Jakun asalkan dia bersedia untuk membunuh juniornya si Kang Kun saat itu juga. 现在知道扎坤在哪儿的人只有打了那个瘸子，我帮你找女儿。 Sebagai seorang mantan pasukan tim khusus, Donggu tentu tahu cara melukai seseorang tanpa membunuhnya, yang ketika sudah selesai, mereka pun secepatnya pergi dari sana. Sina pun menemui seorang penjual senjata yang dia kenal saat masih menjadi mafia, di mana Sina menginginkan semua senjata yang ada di truk tersebut, namun karena si penjual tidak bisa memberikannya, Sina pun langsung membunuhnya tanpa beban dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. 我可以给你打个结。那是当然，打算给。 Beralih ke rumah Zakun yang di situ terdapat banyak sekali pasukan yang memang sengaja berjaga untuk menyambut kedatangan Sina. Zakun sendiri masih belum puas mempermainkan Yati dengan terus menyancangnya dengan rantai, yang ketika sedang tertawa puas, tiba-tiba 我爸一定会来救我的。 Di saat Sina sedang asik menembaki pasukan terdepan, Donggu sendiri memakai jalur samping dengan bersembunyi di kegelapan dan menghetahkan satu persatu anak buah Zakun. Memakan waktu cukup lama memang, tetapi cara ini lebih aman dan efektif untuk seorang Donggu yang tidak bisa melihat. Jakun seketika diserang rasa panik luar biasa sehingga dia meminta ajudannya untuk menambah anggota. Namun si ajudan yang tidak ingin mati konyol oleh Sina pun memilih untuk membantah dan tidak ikut campur atas masalah yang dibuat Zakun sendiri. Zakun menggunakan cara cilik dengan menempelkan bom pada tubuh Yati yang pemicunya sendiri dapat mendeteksi detak jantung sehingga Donggu tidak akan berani membunuhnya. Namun ketika akan menempelkan pemicunya, tiba-tiba Sina datang sebelum Zakun sempat melakukannya, sehingga sekarang Sinalah yang mengambil alih komando dan berkuasa atas situasi ini. Setelah berhasil membantai semua orang yang pernah melecehkannya ketika berada di organisasi, kini Sina tinggal membalaskan dendam kematian kekasihnya pada Donggu. Yati diikat dengan posisi terbalik yang bisa setiap saat jatuh dan membuatnya tewas. 你还记得我老公是怎么死的吗？ Situasi tersebut dimanfaatkan Sina untuk menyakiti Donggu secara perlahan, tetapi ketika sudah berhadap-hadapan, Donggu yang sering menjadi kapten skuad PUBG pun langsung melemparkan flashbang dan menembak Sina beberapa kali, tapi tidak langsung mati. Setelah Donggu berhasil mematikan detonator bomnya, para polisi pun datang setelah semua keributan selesai, sehingga pekerjaan beliau-beliau menjadi lebih ringan dan mudah untuk dikerjakan. 我没事。新来女老师可漂亮了，回头我介绍你们认识啊。